Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi sahbihi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan ketetapan iman dan Islam. Saya sapa dulu teman-teman SMA Negeri 20 Surabaya yang khususnya siswa kelas 10 yang pada saat ini sedang melaksanakan pondok Ramadan. Mudah-mudahan dengan belajar kita di rumah, meskipun kita masih tidak bisa bertemu di sekolah, kita tetap semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Di rumah bukan alasan kita bermalas-malasan, lumbrak-lumbrak ae nang omahe, turu, main game 24 jam stop. Bukan, tapi tetap kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, membantu orang tua, bangun tepat waktu, apalagi sekarang bulan Ramadan, bangun waktu sahur ya, laksanakan sholat tahajud kalau bisa ya, kalau sempat subuh berjamaah, sholat tarawih. Tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat, termasuk membantu orang tua. Baik, siswa kelas 10 SMA Negeri 20 Surabaya, ini saya khususkan video ini untuk pemberian materi pada kegiatan pondok Ramadan. Saya akan sedikit menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga rindu kepada 4 golongan orang. Jadi ada orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa 4 golongan tersebut? Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalil Quran, pembaca Al-Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sahabatnya, itu dirindukan oleh surga. Lupa kalau nggak bisa baca Al-Quran, ya belajar. Makanya Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi yang belajar dan yang mengajarkan itu orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Kalau baginda Rasulullah yang mengatakan, maka itu sudah dipastikan, karena ucapan Rasulullah adalah wahyu dari Allah SWT. In huwa illa wahyu. Enggak mungkin keliru kalau baginda Rasulullah sudah mengatakan. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran. Jadi kalau belum bisa, kita bisa belajar Al-Quran. Dan yang kedua, yang mengajarkannya. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan, kita mempelajari tafsirnya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tahapan-tahapan selanjutnya. Yang penting kita bisa belajar dulu, bisa baca dulu, bisa senang dulu kepada Al-Quran. Itu orang yang dirindukan surga. Jadi yang pertama di situ. Ada sabda lain dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafihan li ashabi. Baca dari kalian Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu ketika di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang bacanya.
Jadi datang nanti Al-Quran ketika di hari kiamat menghampiri kita yang sering membaca Al-Quran ketika di dunia, yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Jadi rindu surga, rindu kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Nah, di kesempatan yang luar biasa ini di bulan Ramadan, yang ada target mengkhatamkan Al-Quran, yang masih belum khatam, ayo segera dikhatamkan. Ini sudah masuk penghujung Ramadan. Nanti kita masuk ke malam 25. Yang ada target bisa baca Al-Quran di Ramadan ini, ayo belajar, cari guru, cari teman yang bisa membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengajarkannya kepada kita. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu yang pertama. Jadi surga rindu kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Ada yang kedua, siapa lagi orang yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, wahafidul lisan. Orang yang menjaga lisannya. Ngomongnya gak ngawur. Nek ngomong tidak menyakitkan perasaan orang lain. Ngomongnya diatur. Bicaranya diatur. Gak angger jeplak aja. Itu orang yang dirindukan oleh surga. Tutur katanya santun. Tutur katanya tidak sampai melukai perasaan orang lain. Itu yang sering diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak ditemui satu sahabat pun yang pernah terlukai hatinya oleh perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya itu sedikit demi sedikit kita contoh. Tutur kata beliau, wajah beliau, perilaku beliau, tidak pernah satupun sahabat ini merasa tidak enak, merasa terlukai perasaannya. Merasa nggak enak aja nggak pernah, apalagi sampai terlukai perasaan. Itu nggak pernah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi wajah, dari segi tutur kata itu seluruhnya sangat sempurna. Sangat luar biasa baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan senyuman. Jadi Rasulullah SAW itu sangat murah senyum. Jadi sampai para sahabat itu, bahkan musuh-musuhnya Rasulullah SAW itu enggan memandang wajahnya Rasulullah. Jadi kalau ada musuhnya Rasulullah itu memandang wajahnya Rasulullah sampai berlama-lama, itu dipastikan musuh tersebut akan jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya tidak jadi memusuhi. Makanya takut musuh-musuh dedengkotnya Rasulullah itu kalau memandang wajah Rasulullah itu ditutup di wajahnya dengan sorban. Apa? Takut memandang wajah baginda Rasulullah. Kenapa? Takut jatuh cinta. Akhirnya tidak jadi memusuhi Rasulullah SAW. Siswa SMA Negeri 20 Surabaya, itu yang kedua. Yang kedua adalah orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan yang keji, dari perkataan yang bisa mengelukai perasaan orang lain. Itu orang yang dirindukan surganya Allah. Yang ketiga, wamut amil jian, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu orang yang dirindukan oleh surganya Allah SWT. Memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ini termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia yang mampu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, memberi makan kepada orang yang lapar. Bapak, saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya tidak ada yang saya berikan kepada orang lain. Solusinya gimana?
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi haqiha shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu termasuk sedekah, termasuk pemberian yang ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, sangat mudah sekali agama ini. Makanya ada kaidah mengatakan ad-dinu yusra. Agama itu mudah, sangat mudah. Kalau kita tidak punya sesuatu untuk kita berikan, kita masih bisa mengambil ini. Dengan cara apa? Senyum. Dengan cara apa? Berwajah ceria kepada orang lain. Kenapa? Karena dengan seperti itu ya kita bisa membuat orang lain ini gembira. Membuat orang lain gembira itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu bukan berarti orang yang tidak punya permasalahan. Tetap beliau ada yang dipikirkan, bahkan pemikiran beliau luar biasa. Tapi ketika bertemu dengan para sahabat, beliau tidak memperlihatkan kegundahannya. Yang diperlihatkan adalah wajah yang ceria, wajah yang tersenyum. Bukan mulut yang tersenyum, tapi wajah beliau yang tersenyum. Insya Allah ya, bisa digambarkan. Makanya Rasulullah SAW ketika mau bertemu dengan para sahabat, dia pasti memeriksa wajahnya. Kalau ada gubangan air, beliau pasti mengaca dulu. Beliau lihat wajah beliau, apakah ada kotoran yang menempel dan seterusnya. Ketika sudah bersih, sudah siap bertemu dengan para sahabat, maka beliau bertemu dengan para sahabat. Jadi beliau memposisikan diri beliau kepada para sahabat. Beliau berpikiran jangan sampai sahabat ini kecewa dengan kehadiran saya di sini. Begitulah baginda Rasulullah SAW yang sangat menjaga perasaan para sahabat. Siswa SMA Negeri 20 Surabaya, khususnya yang sekarang lagi masa bulan Ramadan yang kelas 1 ya, itu yang nomor 3 tadi, yakni orang yang dirindukan surga adalah orang yang mampu memberi kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan, memberi makan kepada orang yang lapar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wasawmi fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan. Di momen yang luar biasa ini kita diberi kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan, maka jangan kita sia-siakan. Ayo kita laksanakan puasa Ramadan. Ayo kita semangat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau yang cowok, maka dipastikan ya tidak ada yang bolong, full ya di bulan Ramadan. Kecuali ada uzur syar'i, sakit yang memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau yang cewek pasti terkadang ada halangan dan seterusnya, itu malah haram untuk berpuasa. Tapi selama tidak ada uzur syar'i, jangan sampai sekali-kali kita meninggalkan yang namanya puasa Ramadan. Ingat, ada kaidah yang mengatakan satu kali kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, satu hari saja tanpa uzur syar'i, maka kita tidak akan bisa mengganti dengan hari-hari berikutnya. Bahkan kita tidak bisa mengganti dengan 1000 hari berikutnya kita puasa terus ya untuk menggantikan satu hari di bulan Ramadan. Itu tidak bisa akan tergantikan. Kenapa? Karena satu hari ini sudah lewat. Maka dari itu, kalau tidak ada uzur syar'i, jangan kita sia-siakan puasa Ramadan ya. Kita kuatkan diri kita. Kita kuatkan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Eman-eman, ini kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kalau kita bisa melaksanakan, itu termasuk orang yang dirindukan
oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ada 4 hal orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalil Quran, wa hafizul lisan, wa mut'amil ji'an, wa shaumi fi syahri Ramadan. Ya. Jadi itu diingat-ingat teman-teman sekalian. Kemudian sedikit lagi tentang malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Kebetulan nanti malam adalah malam 25 bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam yang lebih baik, bukan setara ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Itu masih lebih baik ya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibadah ketika itu akan dilipat gandakan. Tapi kita nggak tahu tempat Lailatul Qadar di mana. Bisa ketika di tanggal 1 bulan Ramadan. Atau yang kebanyakan riwayat bisa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Atau di malam-malam ganjil. Ada riwayat mengatakan malam-malam ganjil. Yang penting di setiap malam itu salah satunya ada malam kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah ketika itu ibadahnya dilipat gandakan, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika kita malam itu kita sholat tarawih ya, sholat tarawih kita dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Bukan berarti kita sekarang sholat tarawih kemudian lipat gandanya berarti besok sholat tarawih, besoknya lagi sholat tarawih sampai 1000 bulan ya. Dengan melaksanakan sholat tarawih di jamnya, bukan seperti itu. Tapi perlipat gandaannya itu yakni dalam satu hari itu misalkan kita sholat tarawih dalam satu hari 30 menit kita menjalankan sholat tarawih, maka dalam satu hari itu kalau ada 24 jam itu bisa kita kalikan saja 30 menit, berarti kalau 2 kali itu kita masuk ke 1 jam, jadi 2 kali sholat tarawih. Berarti kalau dalam satu hari kita bisa melaksanakan sholat tarawih 48 kali. Jadi perhitungannya seperti itu. Khairun min alfi syahr. 48 kali itu yang sholat tarawihnya 30 menit. Dan itu lipat ganda ya sampai 1000 bulan. Jadi hitungannya seperti itu. Lebih baik daripada 1000. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan. Gimana kiat-kiat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka setiap malam kita usahakan untuk selalu beribadah kepada Allah. Ada sholat tarawih, setiap malam jangan sampai bolong sholat tarawihnya. Membaca Al-Quran jangan sampai bolong. Coba kalau halangan bisa diganti dengan zikir, bisa diganti dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pokoknya jangan sampai kita tidak mengambil bagian ibadah di malam-malam bulan Ramadan. Karena dalam satu malam tersebut ada malam kemuliaan yang di situ nanti khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ada sesuatu yang menarik. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar meskipun ibadahnya luar biasa di malam tersebut. Ada sebuah riwayat mengatakan ada 4 golongan orang. Yang pertama orang yang pecandu arak, senangane mendem, narkoba, ekstasi dan seterusnya, minuman keras. Itu tidak berkesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kalau di SMA Negeri 2 Surabaya tidak ada anak yang seperti itu. Segera bertobat, ayo kita raih. Kalau ada yang seperti itu, segera bertobat. Nanti malam kita berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih menjadi pecandu narkoba, pecandu arak, minuman keras, maka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan malam kemuliaan.
Dan yang kedua, yang orang yang tidak bisa mendapatkan malam kemuliaan adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi meskipun ibadahnya luar biasa, meskipun zikirnya luar biasa, tapi kalau kita ini durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita dipastikan sulit untuk mendapatkan malam kemuliaan. Dan yang ketiga itu orang yang sakit hati, sering menyakiti perasaannya orang lain. Orang yang pendendam, yang sering menyakiti perasaan orang lain, yang membuat orang lain ini merasa tidak nyaman dengan dirinya. Ini nanti sulitan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka kita berusaha mulai dari sekarang. Ayo kita berusaha, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita kurangi kemaksiatan. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ayo kita raih kesempatan ini agar kita semua mendapatkan malam kemuliaan, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para siswa sekalian, mungkin ini saja yang dapat Pak Arif sampaikan di kesempatan kali ini, yang kita tidak bisa bermuajahah secara langsung ya, tidak bisa bertatap muka secara langsung ya, tapi melalui media seperti ini ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ya. Tetap kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa menjadikan keberkahan bagi kita semua dan menjadikan sumber hidayah bagi kita semua. Wal-afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.